wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Direktur Matlaul Falaq, semua jajaran direktur, pengurus, para guru yang saya cintai, yang saya hormati di sini, khususnya Mas Nazif. Mas saya, mentor saya, ya tukang atur saya. Kebetulan kita ini tadi jagungan lama sebelum acara ini 1 jam. Kayaknya beliau mulai minat jadi wali. Ya Rob. Dalam hal ini pelatihnya saya karena memang referensinya banyak saya. Tapi tetap Allah yaf'alu ma yasha', siapa yang diangkat duluan ya terserah Allah. Tapi begini, bicara dengan Bang Mutamakin tentu kita tahu paling populer dari status beliau, dan saya yakin ini status hakikat dan indanas itu adalah terkenal wali. Jadi istilah Mutamakin sendiri diambil dari kata Mutamakin fil maqam, orang yang kokoh dalam makomnya, jadi tidak tergeser sana, tidak tergeser sini. Sehingga kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, ketika isim itu menerima tanwin disebut mutamakin amkan. Iya. Karena ciri khas isim adalah diantaranya menerima tanwin. Sekali isim itu menerima tanwin maka disebut mutamakin amkan. Untuk menjadi wali yang permanen itu juga harus mutamakin. Jangan wali musiman, ketika kita fakir jadi wali karena sabar, ketika punya uang langsung nggak wali lagi karena mudah tergoda oleh nafsu. Iya. Ada beberapa referensi sebagai penghormatan pada bangsa saya di Matolek. Saya dan Gus Nadif disatukan sama-sama turunan Mbak Sali Sepuh, juga sama-sama turunan Bang Mutamakin. Kita ngendikan ini atau matur ini tidak dalam konteks sombong, tidak. Kalau betul saya alim, Mas Nadif alim, tentu barokahnya bangga kita, buyut-buyut kita. Kalau betul kita ada alim, ya tanggung jawab kita masing-masing. Iya. Dan kita perlu memaklumatkan itu biar sesuai koridor zuriyatan ba'duha min ba'd. Yang perlu diketahui anak-anak Matolek ini, saya ngaji tentu sama anak-anak, yang bapak-bapak silahkan ngoreksi sambil ngoreksi. Kalau bener mantuk-mantuk sambil bias pantasnya Gus Bak bener. Kalau salah juga harus mantuk-mantuk. Memang enggak nabi, enggak maksum. Jadi semuanya biasa aja, standar aja, tidak usah berlebihan. Ada beberapa kitab yang saya baca dan saya sering ketemu Mbak Nafek, mertuanya Gus Nadif, juga sebelumnya sudah keluarga. Saya juga menangi Mbak Dola, guru bapak saya. Juga tentu banyak menangi Mbak Sahal karena beliau sepupu Mbak saya. Dan tadi Gus Nadif sudah saya bacakan di antara guru-gurunya Mbak Su'eb, mbah-mbahnya Mbak Mun, dulu pernah ngaji di Hajin juga di Bang Murtado. Bahwa begini ya, jadi asar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari dibentuk ulang orang dulu, wali-wali dulu. Wanat tubuh makodamu wa asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang itu bisa membentuk satu nilai bersama. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekalipun itu kalau makan ayam nggak disembelih itu mangkuk, disebut ayam itu. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau hewan itu harus disembelih. Ya. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Meskipun mereka sedang fasik, kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang kana yarjuha wal yawmal. Sehingga ketika Nabi ditawarin Malakul Jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi, bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma'ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU, cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik, dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang sedang fase kita harapkan tobatnya, yang sudah tobat kita harapkan lebih positif lagi, lebih positif. Agama ini diajari Quran, la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, dan seterusnya. Kita berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan ngendikannya Allah dalam hadis qudsi, saya paling sayang kepada hambaku adalah tidak adbaro'an, ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan, kata Allah dalam hadis qudsi, yang sedang menghadap saya.
Sehingga dalam tradisi kewalian orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dicintai. Yang soleh kita cintai, respek kesalehannya. Yang fasik sebagai PR kita untuk menobatkan, untuk supaya la'allahum yarji'un, la'allahum yanzurun. Ini khazanah yang harus kita pegang, jilan an jilin, kabiran an kabirin. Sehingga di matoleh ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bab tobat. Di situ diterangkan bahwa pintu tobat tidak akan ditutup sebelum malam zuhur, sebelum orang itu dekati ajal atau nazar. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang stakem, yang keras? Wong Allah saja selalu membuka pintu tobat. Masa kita mau menghalang-halangan? Sehingga kita jadi dia itu rileks. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang matoleh? Matoleh ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal, ini statusnya terserah cucunya. Sehingga bahaya sekali, cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal tidak ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara zuriyah beliau ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbah-mbahnya. Sehingga andaikan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW bahwa Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andaikan cucu-cucu Bang Mutamakin kok belajar sesuatu yang nganggep mungkin Khalil itu bid'ah atau nganggep ziarah itu bid'ah, maka tahu-tahu Bang Mutamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya tidak bisa bayangkan misalnya Mbah Zubair tanpa Mbah Mun. Mungkin yang datang ke Khalil Mbah Zubair tidak sebanyak itu karena ada Mbah Mun. Dan begitu juga Mbah Zubair punya murid Mbah Sahari, sehingga kelangsungan usul fikih terjaga, ada thariqatul usul dan seterusnya. Sehingga kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa. Kalau di Jawa nasihat itu rahmat mulut Mbah. Tapi kalau orang Arab enggak, kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Jadi orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, Abdul Muttalib itu siapa. Gara-gara punya cucu yang sangat populer, sangat terhormat, orang terus tanya, itu bapaknya siapa, mbahnya. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga Bang Mutamakin, anak-anak baik keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan, jagalah harkat dan martabat ahli sunnah wal jamaah. Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabihi ajmain atau wa sahbihi ajmain. Itu muatan katanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua. Jadi ajmain itu kata kunci, bukan rutinitas karena semua MC bilang ajmain terus kita ikut-ikutan bilang ajmain. Iya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait. Ya khusul fitrotat tohirotan nabawiyah, tapi dituliskan wa ya ummu sahabata wal atba'a wa mawalah. Karena ini pembeda wa ya ummu. Nah begitu juga tentang hajjen. Hajjen itu Bang Mutamakin ma'ruf di wilayah. Menterkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus bangga-bangganya wali itu enggak. Supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ingin dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Sehingga tidak apa-apa kita sering guyon sama Mas Nadi untuk jadi wali atau apa. Tidak apa-apa, supaya orang ingat lagi bahwa penting jadi wali. Itu ibarat Jalaluddin Ar-Rumi bisa bikin guyon tentang kematian. Kematian itu indah, kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kewalian. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, kenapa kamu nangis saya sementara saya mau ketemu kekasih saya lewat kematian? Begitu juga Bilal ketika para sahabat jenguk dia susah, beliau senyum-senyum senang. Godan nalkal ahibah Muhammad dan wahisbah. Kamu nggak usah nangis saya, bisa kita ketemu Muhammad wahisbah, bisa kita ketemu kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah, kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya tadi sudah matur sama Mas Nadi, sama saya.
bahwa wilayah ini darujah yang berkahnya kemana-mana. Dalam sebuah hadis orang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Wa maka nawa liwatibahum wa anta fihim. Jadi kalimat wa anta fihim ini master. Sekarang secara lahir tidak ada nabi, tapi ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama, ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab banget. Kalaupun kena ya yang pembelajaran sampai adab yang istiqsal kalau dalam bahasa tafsir yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan pendidikan dan alhamdulillah asalnya ada mutamakin, ada matolah. Meskipun didirikan jauh setelah beliau itu kan formalitas sebagai madrasah, ada gedungnya, ada guru permanennya. Tapi 1912. Ya, tapi Bang Mutamakin sebagai ulama, sebagai wali, pendidikannya sudah ada mulai. Iya. Makanya kata para ulama, fama fatahum illa mujarradul istilah. Yang enggak ada itu istilah ini matoleh, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Dulu ya pembelajaran itu tidak pernah. Makanya kita yang mengkaji nahwu itu andaikan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun. Karena ya aneh saja ya, sudah karuan yang namanya dorib, subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau nggak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disediakan fa'il, disediakan maf'ul. Wali juga gitu. Ketika ada orang fasik dikelola secara baik, tarbiyah, tadris, secara gradualisme. Kemudian Mas Nadif era intelek bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu nggak perlu seperti itu, karena nggak perlu garap disertasi, nggak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya sudah jadi metode. Substansinya sudah jadi metode. Iya. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tanwirul Qulub, karena Hajan juga ikut Thariqah. Banyak lah dia. Yang diikuti apa? Naksabandi saat ini juga ada. Saat ini juga ada Naksabandi. Saya beri beberapa contoh Thariqah Naksabandi ya. Ini di kitab Tanwirul Qulub halaman 505. Kita tahu Syekh Bahauddin Naksabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini karena abahnya Hasani, ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahauddin namanya As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad As-Syarif Al-Husaini Al-Hasani. Jadi untuk jadi ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya harus habib. Iya. Kalau tidak ketua ya boleh lah siapa. Itu di antara manhaj thariqatnya. Ini saya baca supaya ini juga sekaligus menambah apa. Mungkin yang Mas Hadi wajib ini sama saya itu di antara dikatakan munafik ini. Sok aku nak ono. Kon ulang thariqat. Tapi kalau benar sakit, sulang sakit. Jadi sekarang saya kesampaian, nggak sengaja tadi pas tadi kesini saya kok kepikiran mau menerangkan thariqat. Mungkin ini bagian dari yang diinginkan Bang Afek supaya saya mulang thariqat. Tapi saya akan mulang haitsul ilmu jadi sekian. Iya. Di antara yang didakwakan Syekh Bahauddin Naksabandi itu begini. Hidayatu thariqatina nihayatu sairit thariq. Jadi kamu ikut thariqat saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capai itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Thariqat yang lain. Hari pertama langsung top. Ini promosinya gitu. Dan ini promosinya orang soleh orang-orang. Bukan kecap nomor 1 ya. Bukan kecap nomor 1. Wa ya thariqatus sahabah radhiyallahu anhum. Terus kata beliau di antara promosinya, wa yastawi fi istifadatiha asyuyukh wasibyan. Wa fi ifadatiha al-ahya wal amwat. Jadi thariqah ini saking mudah dikenalinya bahwa untuk memahami ini bahwa ini thariqah yang benar, anak kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam madzhab Syafi'i, masyhur beliau menunjukkan fa inna uqula mutarratun ila qabulil haq. Akal itu dipaksa akan menerima kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Sayyidina Kiai ini itu di kitab Husnul Hamidiyah. Itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Kayak gambarnya Mas Akib sama saya. Dan itu sengaja. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang ruwet, tapi gambar.
Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun banyaknya itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatul wujud. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada apa saja. Tetap mewujudin wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Amudi punya cara yang berbeda. Beliau guru matematika. Sampai muridnya Rabi ini maksudnya surga gimana? Guru saya ngajar matematika. Tapi ada muridnya yang bermimpi bahwa beliau fi malain azim minal malaikat, di depan banyak para malaikat, sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Kata malaikat, bagaimana mungkin Imam Amudi mainnya sama dengan kita? Wa nahnu nusyahiduka ya Rabbi, kita ini menyaksikan langsung kekuasaanmu ya Allah, karena kita malaikat. Terus kata Allah, sabda Allah, pengetahuan Amudi tentang saya, tentang Tuhan itu enggak kalah dengan kamu. Terus Imam Amudi disuruh ngulang tauhid, ngulang lewat matematika. Dia menghentikan nisbatus naini wassalah sahwal arba ila ma la nihayata lah, itu nisbatul fardi ilal asli. Bu angka itu sampai 1.000, 1 miliar bertriliun-triliun, tetap semuanya nisbatuha ilal wahid, itu nisbatul fardi ilal asli. Wal aslu huwa hadzal wahid. Itu pokok semua malaikat. Orang kok pinternya gitu. Jadi kita punya toriko banyak untuk berangkat. Begitu juga Mbak Nafek bisa membuat orang awam khalwatan asik sama Allah. Iya. Yang pinter asik dengan Allah jelas ya, karena punya ilmu. Awam pun bisa asik dengan Allah. Ini diantara yang dikatakan Syekh Baruddin, wa fi istifadatiha as-suyuh wa sibyan. Wa fi ifadatiha al-ahya wal amwat. Bahkan efek toriko ini yang mati pun ikut kena dampak positifnya. Saking berkahnya. Iya. Karena kita tahu setelah kita mengenali ilmu hakikat, mati dan hidup itu tidak ada bedanya. Kita ketika hidup ya tahta qabdatillah, ketika mati ya tahta qabdatillah. Ya. Ketika Allah menghendaki kita hidup ya kayak ajsamun sing laru kalaha, misalnya ketika fokus sesuatu ya kayak orang mati untuk hal yang lain. Atau kita mungkin pas stres, pas masjid yang nggak ngerti apa-apa, atau pas waras tapi karena baru cinta mati juga lupa segalanya. Jadi mati dan hidup ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sehingga di dunia wali itu orang sudah meninggal, itu efeknya masih bisa baca. Di antara yang diinginkan beliau adalah ketika murid itu, saya baca teksnya, anak tariqah anak sabandiyah akrabut turuq wa ashaluha alal murid lil wusul ila darajati tauhid wa in kana naqisal qabiliyah ghairu tamil isti'dad li hadhihi daraja aliyah fa inna shaykhahu yatasarrafu fihi bimazidi mahabbatihi lahu bi anna mabnaha ala tasarruf wa ilqa'il mahabbah wal mutaqaddimah. Jadi andaikan kamu dalam tariqah ini tidak benar-benar banget ghairu qabiliyah isti'dad, guru kamu yang akan membenarkan. Jadi ibarat kita sinyal, kita salah posisi, wifi-nya yang didekatkan ke kita oleh guru-guru kita. Jadi ini luar biasa. Makanya ada robit itu ya. Ada robit. Iya. Jadi saya mohon tradisi penghormatan pada Bang Utamaken, Hayyan Bang. Makanya dulu zaman sahabat Mas Nadif itu ada 2 kelompok besar. Ada sahabat yang ketika Nabi meninggal itu menangis dan itu mayoritas. Iya. Ada yang kelihatan santai. Kaget, ini ditinggal wafat Rasulullah, bahasa adabnya intikal ila rafiqil a'la. Ketika ditanya, kenapa kamu santai ketika Rasulullah wafat? Jawabnya itu luar biasa. Kayak uminu bihi wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Biar setan tahu, semuanya tahu. Setan kalau mau memprovokasi, ini orang yang kamu puji-puji sudah mati, kamu mau apa? Kan setan maunya memprovokasi gitu. Tapi ternyata sahabat punya gudang, punya palu yang kuat untuk menghantam setan. Kayak usaddiquhu, kayak uminu bihi wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Saya akan tetap iman ke beliau meskipun sudah dalam keadaan mati. Sehingga Allah diantara yang diinginkan apa iman tak utuh bilang kolak tumala atau. Jadi andaikan Muhammad itu mati, kalau mati masih keren karena matinya sendiri. Dalam bahasa itu dikatakan mata. Aukutil atau terbunuh itu kesannya kan tidak sakit. Ya. Itu kata Allah nggak boleh kamu ingkolaktum ala aqabikum. Artinya apa? Kita dididik Allah untuk mencintai Nabi Hayyan wa Maitan.
Begitu juga kita mencintai Bang Tamakin dan Hayyan wanita. Sama mencintai Mbah Mun bapak saya, mencintai mbah kita juga Hayyan wanita. Karena ini tradisi guru-guru. Kita jangan ikut yang sebelah sana. Kalau orang sudah mati dianggap semuanya selesai, itu tidak sanad kita, tidak rijalu asal itu. Ketika Nabi dibayangkan mata ukutilah, saya pakai terjemahan Quran mata ukutilah. Tentu kita tidak pernah istilahkan Nabi mata, kita istilahkan intakola ila rofiqil. Tapi istilahnya Quran karena Allah mengistilahkan apa mata ukutilah. Itu ternyata sahabat yang tadi bilang, saya senang karena saya menangi Nabi wafat dan saya tetap iman. Usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Sehingga kita mencintai Nabi sampai sekarang. Meskipun beliau secara lahir sudah intaqala ila rafiqil a'la. Begitu juga kita mencintai Mbak Hashim, mencintai Mbak Sarah, Mbak Dola, semua bangga kita. Ketika beliau sudah wafat tetap kita cinta. Makanya di sini disebut yang mendapat manfaat dari tariqah ini adalah al-ahya wal amwat. Iya. Dan itu ketika kita bicara ilmu kewalian, kematian itu justru kasep. Makanya di Quran disebut fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Iya. Makanya masyhur ada riwayat annasunyamun idza matu intabah. Sebetulnya kita di dunia ini malah yang tidur, anggap uang penting, jabatan penting, pengaruh penting. Itu goblok sekali setelah kita di akhirat ternyata yang penting itu sujud, yang penting itu ikhlas. Hal yang kita desa-desa ketika di dunia, wah zaman akhir naik ikhlas orang favorit. Tapi nanti setelah kamu orang itu orang melu kumanan. Tapi nanti setelah di akhirat itu penting semua. Iya. Dan kita menjadi pintar setelah di akhirat karena sesuatu yang kita lihat tuh hakikat semua. Sementara di dunia bisa yang menipu, yang apa kita imani. Sehingga kematian itu kepandian. Maka syafna anda sito akan fabasarukal yawma hadid. Semua yang menutupi kamu dari kenal hakikat. Sekarang hakikat itu sudah saya buka. Fabasarukal yawma hadid. Sekarang matamu, pandangan kamu hadid tajam. Iya. Artinya kata siapa mati itu tidak keren. Menghormati orang mati itu tidak keren. Katanya menghormati orang-orang yang sudah kasut. Iya. Jadi ini saya masih ingat dijazai bangun tentang Fatihah. Kenapa Allah tidak menghentikan ihdinas siratal mustaqim siratoka? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Sehingga Allah tidak bisa ditiru karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak hidup. Niru ya sama-sama makhluk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. An'amta pakai fi'il madhi yang telah engkau beri nikmat. Ngikuti makna itu tuliskan karena manusia. Belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya. Ngikuti saya riskan, belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya, kelihatan salah. Makanya ada pepatah idas tanan pun fastan di amal. Kalau kamu cari sanad, cari sunnah, cari sanad sudah meninggal. Karena sudah finish secara benar. Tapi kalau orang hidup, apapun benarnya potensi salah. Tapi menyela dikit Gus ini dalam bahasa guyon. Saya pernah itu ngelihat ada politikus suka ke kuburan. Pas terutama menjelang. Tapi saya cara ke kuburan tidak kayak politikus loh. Ketika ditanya, kenapa sampean kok rajin ke kuburan? Jawabannya hampir pas sama itu tadi. Karena saya lebih percaya yang mati. Sudah nggak punya kepentingan. Iya betul. Luar biasa ya. Hanya pas politikus saja benar. Iya betul. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jalannya mereka yang telah engkau beri. Apalagi kalau yang sudah meninggal, ini sudah finish secara benar. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi budaya khol, saya bukan bela-belain budaya khol, yang enggak khol ya monggo asal dengan niat yang baik, yang khol ya monggo. Sebetulnya ini tidak mubtada, sesuatu yang dibikin-bikin. Kita tidak mubtadi, sesuatu ini juga bukan mubtada, tapi normal saja. Normal saja, karena tadi antara kematian dan kehidupan bagi ketentuan Allah itu sama saja. Sama-sama di dunia menyaksikan kudrat Allah, nanti setelah di barzah di akhirat juga menyaksikan kudrat. Kata Imam Ghazali, fa'inna ma'rabbat dunya wal akhirah wa yang menuhani dunia dan menuhani akhirat itu sama. Makanya yang unik dari mazhab kita di Sunnah wal Jamaah itu percaya syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat beberapa dzahirun nas itu orang setelah meninggal itu kan finish. Enggak bisa disusuli amal, dia sendiri tidak bisa amal.
Maka ketika semua minta syafaat, itu nabi-nabi angkat tangan. Karena ini sudah finish, sudah akhir. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, analah, saya sanggup memberi syafaat. Fa ahmadullah ta'ala bimahamida allamani rabbi. Saya akan memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan pujian yang saya diajari Allah. Kata Syurrahul Hadis mengatakan, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa membatasi kudrahnya Allah. Akhirat tidak bisa membatasi rahmatullah. Tidak bisa kamu dikte Allah ini sudah akhirat, tidak boleh nambah-nambah amal, tidak bisa. Allah ini sudah finish dengan konstitusinya, tidak bisa. Allah tetap la tatanaha ala'u wa la tatanaha rahmatu wa la tatanaha ayati. Sehingga Nabi tetap saja berani minta Allah. Nah di sini sirinya kenapa Nabi namanya Ahmad. Sebagian kitab yang saya baca Muhammadun Ahmad bin Wimi. Jadi ada yang mengatakan Ahmad di sini afal tafdid. Ketika nabi-nabi lain sudah agak berani muji minta syafaat, Nabi Muhammad tetap berani. Karena bagi Nabi Muhammad akhiran tidak batasi Allah untuk memberi syafaat. Tentu dengan apa ya, bahwa kholidina fiha terhadap baik ahli surga atau ahli neraka itu kan kholidina bihuludillah. Iya, bitakhlidillah. Ya. Sehingga terus Nabi sujud, Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqah wasyatu syafa'. Irfa' ra'sak wasal tuqah wasyatu syafa'. Kalau logika kita ilmu ini akhirat bukan Nabi, tidak ada sujud, tidak ada permintaan. Tapi Nabi tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Tentu Nabi hanya memintakan mereka yang iman karena memang itu hukumnya Allah. Tetap berani minta. Artinya apa? Ketika orang meninggal kamu anggap terus tidak bisa mendoakan kita. Orang sudah meninggal tidak nyafaati kita, itu kemudian. Ini yang perlu distressing kan itu Gus, betul ya. Jadi bahwa Nabi cerdas memahami bahwa akhirat pun latatana. Iya. Nisbatil rahmatillah, iya, betul. Iya. Makanya tetap berani minta. Berarti betul. Jadi ini dalil hal yang nggak tahu ini. Yang kayaknya Gus ini baru pertama kali jenengan ngendikan ke ini. Kecuali kalau bahwasanya saya mungkin kurang cermat mencermati YouTube sampean itu. Ya, yang jelas ini spesial lah. Iya, spesial. Tadi tuh saya mau bikin mukadimah ini. Hadis dari riwayat itu Khalid bin Ma'dan itu yang ketika itu meminta siapa itu sahabat siapa lupa itu, ceritakan saya hadis yang sampai kemudian beliau menangis. Mu'adz bin Jabal itu tentang riya yang sampai sekian kelompok nggak lolos semua itu. Nggak lolos semua. Jadi artinya di situ saya ingin memang Gus Bahar sekarang ini ya demi matolek ya. Dulur jenengan sendiri harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang min syiddatihi wa diqqatihi begitu Gus. Tidak tahu abamu mau. Iya. Kalau dia uraan itu berarti dapat pahala karena jujur. Kalau dia sopan ya dapat pahala karena sopan. Dua-duanya dapat pahala. Monggo dilanjut Gus. Jadi semua ulama, semua wali itu keinginannya hanya satu. Dari umatnya Nabi ini nggak boleh diputus dari Nabi. Logikanya sederhana. Kalau kamu mudah mengkafirkan umatnya Nabi, berarti kamu memisahkan umat dan Nabi. Makanya kenapa kita ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu menentang paham takfir. Karena inginnya Allah dan Rasul yang di luar saja dipanggil, masa yang di dalam dikeluarkan. Iya. Tidak boleh. Wong kita jual kambing tanpa anaknya atau anaknya tanpa indukanya aja nggak boleh. Apalagi ini memisahkan Nabi dan umat. Sehingga guru-guru kita dulu mulai Mbah Mutamakin mulai sampai saya menyaksikan era modern ya ada Badullah, ada Mbah Sa'ad, ada Bapak Sa'ad. Itu buat orang kaya apa itu ya bisa. Bukan karena tidak farik benal haki wa benal batil, ini bukan dalam konteks fikul ahkam tapi fikul dakwah. Mereka juga tetap istilahkan masih fasik ya tak rumah, tetap distatuskan fasik berarti ada farik tetap. Tapi tetap dirangkul dengan makanya fikul ahkamnya ya kena, mereka tetap distatuskan fasik. Fikul dakwahnya ya kena tetap dirangkul di. Kalau dalam bahasa Mbah Muslim Allah yarhamu Imam Puro itu peceraian-peceraian ya kudu dirumati. Iya betul. Jadi kalau dalam bahasa strategi politik dan kadang-kadang kita memang harus ngomong politik itu tetap menguntungkan kita karena taksiru sawadil muslimin.
Jadi misalnya satu kampung itu jumlahnya 500 orang, yang soleh hanya 100, barokahnya 400 yang fasik. Kalau itu muslim semua itu disebut kampung muslim. Tidaknya kita bawa Quran nggak asing, lihat orang sholat nggak asing. Coba kalau yang 400 itu kamu kafirkan, terus benci sholat, benci ya kita sendiri ikut bingung. Iya. Tapi kalau mereka tetap Islam, ala dinin wahid, wa ala ilahin wahid, wa ala namatin wahid. Jadi ini contoh-contoh ringan yang serius, ringan tapi serius. Iya. Bisa beri ini kita At-Tabaqatul Kubra Al-Musammah Bilawafil Anwar. Di sini juga ada pesan-pesan Sufyan Ats-Tsauri, pesan ulama-ulama dari generasi ke generasi tentang madhabnya orang-orang di sini. Kan kata Mas Najib tadi, selain Naqsabandiyah juga Syadziliyah, ya tentu juga termasuk Qadiriyah. Di antara yang dikatakan Imam Syadzili ini masyhur sekali. Beliau menghentikan tentang umatnya Nabi. Ya, beliau menghentikan wa kana yaqul ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usatan fasikin. Oh, iya mantap. Terus wajur lahum rahmatan bihim la ta'azzuzan ali. Jadi kalau orang fasik terpaksa kamu cuekin, hujron itu agak enggak diomongin. Itu bukan karena kita ta'aziz, tapi karena taktik mendidik mereka. Dia enggak ngelamar, tapi tetap kita bilang. Bukan karena nyinyir, bukan karena nyinyir. Iya. Jadi ini contoh-contoh yang kita... Jadi kalau misalnya nyun sewu ya, ini nunjuk hidung ya, HTI nyinyir sama NU nggak boleh balas nyinyir Gus ya? Iya. Mulai provokasi. Terus diantara yang ngendikan lagi wakana yakun man ahabba alla yusawahu fi mamlakati faqad ahabba alla tadzhara maghfiratuh wa rahmatuhu wa alla yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah. Jadi orang dulu itu cara pandang, oke, mereka tidak pernah menghalalkan maksiat, tentu tidak pernah menghalalkan maksiat, tidak akan pernah. Jadi mereka cerita orang yang tobat, cerita orang-orang yang akhirnya dapat jalan Allah. Karena apa? Maghfiratuhu tetap awsa'u min dzunubina. Kita masyhurkan diajari doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'in jana min amalina. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Indonesia enggak negara Islam, orang paseknya hormat kiai, yang enggak sholat ketemu yang sholat malu, maling ketemu yang punya rumah ya lari, padahal yang punya rumah kadang sudah lumpuh. Artinya hak ini masih menang, sangat menang. Jadi perasaannya orang di kampung di mana-mana yang enggak sholat hormat yang sholat, yang nakal ya hormat yang tidak. Iya, ini enggak boleh hilang. Karena dengan cara itu mereka masih menjaga nurani. Tapi sekali mereka kita kafirkan, setelah tajibu ahli sholat, yang orang kafir tidak wajib sholat. Itu malah nanti jadi panjang. Jadi ini beberapa makalah yang ini yang termasuk makalah yang unik. Ini yang cerita sudah orang meninggal, ini kan karena cerita wali. Suatu saat Abu Hasan Asyadzili itu mengalami kasuf. Dan di antara kasusnya itu adalah beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW dan melihat Nabi Nuh berbarengan. Kenapa Nabi Nuh memasukkan kaumnya sampai habis? Yang Nabi Muhammad berharap, bahkan anaknya orang kafir pun tetap berharap nanti anak turunnya menjadi mukmin. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul law alima nuhun alaihi salatu wassalam anna fi aslati qaumi may ya'ti yuwahhidu wa azza wa jalla ma da'a alaihi wa la kana qala wa maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullun minhuma ala ilmin wa bayyinatin min Allah ta'ala. Jadi ini unik. Jadi misalnya ini Abu Jahal itu di punggungnya, di master keturunannya kan di punggung kalau lelaki. Ini di sini bisa saja ada nas lan mukminat. Ada turunan-turunan calon mukmin. Ini kalau mati ya ikut mati. Beberapa orang kafir ini bawa kandungan itu, sehingga Nabi disuruh masukkan ini, nggak mau. Ya. Karena ketika beliau kasuf ini tahu, loh ini ada mukminnya. Iya. Kalau hari ini mereka nggak iman, bisa jadi cucunya. Makanya ini disebut, itu hebatnya Nabi ketika itu menginginkan asa
bal arju ayu fijawa min aslabihim mayang itu wah harus ikuti. Kita tahu dalam bahaya yang punya anak Ikrimah jadi orang luar biasa. Kita punya anak Darroh ya jadi mukmin yang luar biasa. Dan beberapa auladul kufar itu menjadi. Jadi agama ini dimangkana ya jiwa yang jadi selalu yang punya harapan. Apapun kondisi kita selalu punya harapan. Iya. Dah, jenengan sekarang ganti. Ini kalau kata orang Mesir, Gus, wajbah dasima haqqan. Makan malam hari ini luar biasa bergizinya, Gus. Saya sampai nggak enak kalau mau menyimpulkan, takut nanti banyak yang kececer. Tapi gini, Gus, mungkin pada konteks kajian kekinian Anda melihat bagaimana, Gus? Ya kalau ini kan cerita wali ya, sehingga saya akan melihat dari sisi ilmu aulia. Kita tidak tahu apa wali apa betul kita ini, tapi kita yakin bahwa Allah sangat mencintai kita semua. Asar ya, jadi kalau dalam pandangan wali itu nggak melihat dinamika, bahwa yang ada sekarang ini sudah akibat, sudah asar. Karena tubuh makhlukmu asar. Jadi sampai kita mencintai ilmu seperti ini, mencintai kebaikan seperti ini, mencintai sujud, sholat seperti ini, ya barokahnya orang-orang dulu. Karena ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau kita misalnya nyuwun sewu ditakdir orang Cina, mungkin tidak pernah jijik sama anjing, sama babi, sama karena kondisi sebelumnya kita diciptakan seperti itu, dikondisikan. Makanya orang tidak menghormati wali yang sudah meninggal itu Jawa ya kebingir. Kita tahu apa tentang dunia ini? Jadi kan kita dilahirkan di Cina, tahunya seperti itu. Kita sampai tahu pentingnya sholat, pentingnya sesuci karena dididik dulu. Sehingga melihat sanad hajan itu gampang sekali. Ketika hajan banyak orang alim, banyak pelajaran-pelajaran agama yang luar biasa. Ya itu mesti dari siapa? Tidak ada yang bentuk. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menghormati hajan, menghormati sarang, wasi, menghormati kuburan, Lirboyo semuanya pondok-pondok. Itu gampang sekali. Ada atar seperti ini tuh Karena kita tahu misalnya kita ke Korea Utara, ke Korea Selatan, kayak apa sialnya kita dengan hidup di tengah lain. Jadi kalau ada orang bilang wali itu kontribusinya nggak ada, orang terserah masing-masing sekarang. Orang kok bisa masing-masing itu gimana? Lahirnya aja butuh bapak, kultur butuh pembentuk awal kultur. Merdeka ini ya butuh dulu, butuh Pak Karno, butuh para pahlawan-pahlawan itu. Tahu-tahu sekarang ada kelompok yang meyakini nggak penting wali-wali yang dulu itu gimana, itu logikanya itu sudah nggak dalil-dalilan, itu logikanya nggak kental. Untuk konsumsi anak-anak santri sekarang Gus yang lebih muda-muda mungkin usia sanawi aliyah, jenengan harapannya pada santri-santri kajian Gus? Santri-santri kajian yang saya cintai, harapan saya sanad ini nggak boleh hilang. Nah, caranya nggak hilang ya tadi kultur ini dijaga. Saya pernah ke makam Ibrahim di Hebron, itu benar-benar di sinagog. Bahkan sebagian selimut makamnya itu ya ada lambang Yahudi. Artinya gini, orang yang meninggal itu terserah yang hidup. Makanya berkah betul Nabi Ibrahim ketika putra cucu punya Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga yang memaklumatkan walakin kana hanifam Muslim. Tanpa itu Nabi Ibrahim akan distatuskan sesuai posisinya yang sekarang di Israel, dengan selimut yang seperti itu. Artinya ini, kalau santri-santri matolek tidak alim lagi, tidak menjaga marwah itu, derajat itu, kemudian apalagi sampai membid'ahkan khol, menyalahkan khol, ya kamu tak makin hilang, itu pasti. Andaikan apapun hebatnya Imam Ghazali, tapi kalau kita ada bisa baca Ihya, tahu hebatnya dari mana? Baca aja tidak bisa. Jadi makanya kita menjadi penting. Dan fairnya Rasulullah itu figur yang sangat fair, sangat luar biasa. Itu kalau saya ini termasuk kiai yang nggak begitu sering berdoa, bukan karena sombong, karena saya iktifaknya didoai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala khulafai rahmatullah. Waman khulafa'u khairul qaul alladzina yuhyuna ma amatahum nas min sunnati. Nabi itu perso sekali. Bagaimanapun Mbak Mutamakkin sudah wafat, Mbak Dola sudah wafat, Mbak Nafai sudah wafat. Sing murid-murid patolek ya kita. Ada Gus Muhammad, ada beberapa Pak Muhammad, ada beberapa kuliah. Sehingga perlu didoakan yang hidup, karena yang kabur sudah.
Sehingga hebatnya Nabi sampai seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaranku, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin doanya Nabi mustajab. Jadi kalau saya berdoa itu mustajab, ya doa ya serius. Tapi saya sebetulnya ya sudahlah supaya ubudiyah saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mandi itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa Nabi tadi. Iya. Karena yang kangelan ya yang hidup tadi. Iya betul. Iya. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim alama nggak diholi makamnya sampai kena semak. Ya gara-gara cucunya nganggap ziarah itu kita. Kita tidak perlu nyebut nama nanti jadi fitnah. Iya. Dan itu makruf masyhur. Betul. Artinya gini, sekali kajian matola itu tidak alim, tidak pakai ala namati aslafina solihin, ya udah hilang semua. Hilang semua, iya. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan niat ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebiaan. Dulu kita sembahkan Quran karena biar kasratu tilawati Quran, dianggap nggak ada sunnahnya Nabi. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini Mas Nabi, ini pengalamannya. Saya pernah didatangin tamu dari Sidoarjo. Dia cerita, Gus khataman Quran satu hari khatam. Kebetulan tadi Mas Nabi baru khataman, di antaranya saya kirim delegasi tadi. Dan saya selalu kirim delegasi untuk khataman di Banten. Gus jelas di hadis Sahih Nabi itu melarang orang khatam sehari. Karena 1 bulan 3 kali aja ada Nabi kebanyakan yang pakai hadis Abdul bin Amr bin As itu. Iqra'hu fi syahrin, tapi kata Abdul enggak, saya lebih kuat timbang itu ya Iqra'hu fi syahrin sampai itu jelas seminggu saja dianggap maksimal. Kenapa ada khataman sehari? Ya. Bahkan konon Batullah 3 kali sehari. Iya. Jawabannya, saya tanya sama yang gugat itu. Ya jelas niatnya gugat itu. Sama mau alim apa mau gugat? Kalau mau alim, tak bacakan kitab yang mensarai hadis itu. Dan itu saya yakin lebih alim juga Anda. Ya saya ingin alim. Dan nggak usah dibaca dulu, tapi saya jelaskan. Oke, kalau khataman 1 hari bid'ah berdasar hadis itu oke, sepakat. Tapi Nabi nyuruhkan iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sabtin. Apa Anda tiap 7 hari khatam Quran? Sehingga ngeritik yang 1 hari khatam. Itu perintah kata Nabi, iqra'hu ya sudah khatam per 7 hari, khatam per 1 bulan. Apa Anda tiap 1 bulan khatam Quran? Anda juga kan? Anda ini ngeritik bisa, tapi melakukan perintah ada? Iya. Tidak bisa. Akhirnya terus tak bacakan di Fathul Bari, cara menyarai itu luar biasa. Kalau perintah mengkhatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga tidak wajib. Sebenarnya Nabi juga nggak melarang per 1 hari khatam. Tinggal melihat muqtado saksiyati orangnya itu siapa. Iya. Kalau kita pegawai atau karyawan itu tidak baik wajib kerja dengan alasan khataman tidak kerja, padahal kita terikat kontrak. Iya. Tapi kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ingin khataman, masalahnya apa? Iya. Jadi ini kearifan para syurratu hadis. Jadi cara menggugat Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika ada orang yang mengkritik man yakhtimu fi kulli yaumin, tanyakan ke dia. Hal yakhtimu fi kulli usbu'in aw kulli syahrin. Bahkan baca saja belepotan kan? Iya, belepotan. Iya. Gitu. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah iqra'hu fi sabtin, iqra'hu fi syahrin. Jadi yang diambil ngarangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti. Jadi lagi-lagi ya sepotong-sepotong itu ya. Ilatu mandinya nggak Iya. Makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensarai hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi aqbala alaina biwajib. Jadi Nabi kalau habis sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Iya. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ngulon juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu cara ngedikan luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu cara ngedikan begini. Nabi itu figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Sehingga orang lari dari 7 kilo, 6 kilo saking ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholatin. Sehingga orang yang datang Allahu Akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat, sudah enggak sholat. Tentu yang makmum ini kan menjadi daksa karena mentautkan sholat sama orang yang sudah enggak sholat. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Iktimam biman laisa fi sholat.
makmum sama orang sedang tidak sholat. Sehingga untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Iya. Jadi makanya kata Ibnu Hajar Al Asqalani, yang penting seorang imam memaklumatkan dengan cara apapun, asal nggak dengan rokokan ya, bahwa sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, sanad kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti, ketika astagfirullah dibanter. Selama astagfirullahaladzim ya hayya qayyum, karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal lah kira-kira gitu. Iya. Ada menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan. Itu ada ilmunya sebetulnya. Iya, betul. Ada yang dehem, ada yang sudah ngempet itu, yang dia sepul. Itu kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya oke lah kita pakai Bukhari, memang asahul kutub gak ada kita bilang, tapi dengan pemaknaan model ulama. Jangan lantas kalau abala alina biwaji terus yang lainnya salah, tidak seperti itu. Itu tidak khas akademik. Jadi Hajar harus tetap jaga seperti itu. Sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti kiai saya salah, nggak sesuai hadis ini. Bisa tetap madhep kiblat, bisa tetap menghadap ke utara. Tidak seperti itu. Artinya apa? Anak-anak matolak gak nyalahkan kiainya, itu harus ada ilmunya. Kalau tidak, dia dengan referensinya akan mengadili guru. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga tradisi. Ditambah itu kita nggak bisa. Nah materi yang kita baca itu, misalnya gini, sholat nisfu Sya'ban, Fathul Mu'in itu ngeritik sholat nisfu Sya'ban. Padahal kita pegang Fathul Mu'in. Ini beberapa ulama mendukung sholat nisfu Sya'ban. Ya sudah, guru-guru kita melakukan itu nggak masalah. Pakai hadis umum as-sholatu khairun mawdu'un fa'akfir al-aqillah. Sholat itu bawaannya sudah baik. Yang penting tidak fil awqat al-makruhah, bawaannya sudah baik. Iya. Fa'akfir al-aqillah, sudahlah kamu mau perbanyak terus. Nah, soal ada hantaman ini bid'ah, sebagian ulama juga meyakini ini bid'ah. Ya nggak masalah, mulai dulu ya beda pendapat itu biasa. Nggak ada masalah. Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak matoleh, baca yang nah ini yang termasuk pesan agak terakhir biar terlalu lama. Masalah dosa. Ini tak baca ini di kitab ini yang dipakai Thariqah Habib Lutfi, kita Jami' Usul fil Awliya. Ini yang dipakai pengajian Habib Lutfi karena kita butuh sanad. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab termasuk di Hilyatul Awliya, di kitab At-Tabaqatul Kubra oleh Imam Sa'roni. Itu kenapa kita membiarkan dulu. Pernah ada satu kejadian orang banyak itu fasik. Itu jadi imam di masjid, jadi muadzin. Banyak kiai yang menentang itu. Jadi bapak menyuruh nggak apa-apa dia jadi muadzin, jadi imam. Kita ada, tapi dia kan orang fasik. Sopo ngerti nak barokah adzan terus izin fasik. Saya biasa dudung, biasa ndelok dangdut, gara-gara dia jadi muadzin malu. Iya. Tapi bapak menghormati pandangan masa muadzin kok latar belakangnya seperti itu. Kata bapak ini monggo. Tapi kamu harus menghormati ikhtiar saya. Nak menowo baru main. Nanti dia malu apa? Maksiat lagi. Khazanah kita cukup untuk menganalisis seperti itu. Misalnya tentang dosa ini. Iya. Wasu'ila as-sariyu anitauba. Ada yang baca siri as-sakoti, ada yang baca as-sari. Semuanya gitu. Faqala antan sadamtak. Tobat itu apa? Yang penting kamu lupa dosa kamu. Jadi itu gimana? Terus karena gak aneh. Wasuila anhal junat faqala Allah tan sadamtak. Yang dikatakan tobat itu kamu gak boleh lupa dosamu. Selalu merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Ini dua orang besar. Sini As-Sakoti sama Abdul Qasim Al-Junaidi. Wakilah huma sahihun. Ini kitab yang dibaca Habib Lutfi. Kalau Kliwonan, cuma lewat. Wakilahuma sahihun. Li anna sariya arada taubatal khawas fa innahum la yadhkuruna dzunubahum mimma ghalaba ala qulubihim min 'azamatillah wa dawami dzikri. Wal junad arada taubatal awam fi ibtida'is suluk. Jadi kalau di kitab ini selalu at-taufiq bainal aqwal. At-taufiq bainal aqwal. Jadi saya sendiri dalam banyak hal itu setuju yang lupa. Karena barokahnya lupa itu mereka nggak malu sujud, nggak malu ke masjid, nggak malu dekat dia. Tapi kalau ingat dosanya terus dorong Jawa akhirnya mojok mau ke masjid malu, mau ketemu kiai
malu, maksudnya diam di rumah. Itu di suatu daerah Iya. jamaah begitu itu yang ya suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu. Iya. Pertama kali itu minum dulu Gus. Itu menghilangkan malu. Kan indah itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu. Ya substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi tidak gampang, ini kan kita ngelola manusia. Saya ulang lagi, ini kita ngelola manusia. Ada yang bawaannya itu pede, sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya, ketika kamu di surga berani nggak lihat wondak katanya. Ketika ditanya kenapa, unazzihu dzalikal jamal binadzari misli. Saya menjaga kesakralan Allah, terima aku wae kok. Ben Allah tetap sakral, gue gak tau didelok mripat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misli. Jadi banyak orang yang salaman kitab baru di monggo, yang nggak berani salaman mbok ngotori kiai gitu monggo. Yang sekarang salaman di monggo, mereka musofa hasunat, yang takut corona di monggo itu banyak. Iya. Kayak apa? Enaknya ulama-ulama relax, santai, karena ya. Jadi kita kan muamalah sama zat yang luar biasa. Siyak balul ma'dzirah, yang ghafurur rahim. Coba Nabi sendiri itu semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Nuh tegasnya kayak gitu, ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu, ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu, ada Nabi yang nggak ngambil sikap kayak Nabi Khadir. Wah, khazanah kita kurang apanya? Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu keambiya Bani Israil, tidak ngendikan kanabiyan, keambiya. Ulama yang alim tidak nekah, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi Yahya. Ada panutan. Ulama yang kaya raya jabat ya banyak, panutannya Nabi Sulaiman. Ada sama. Cari yang miskin banyak lagi. Panutannya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kalau ini miskin. Masih terpaksa. Tapi artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stop mencari panutan. Iya panutan betul. Saya tadi bilang sama Mas Andi, kenapa Mbak Nafek itu suka guyon? Sama sih Mbak Nafek putra Badola, bapak saya murid Badola. Kalau bapak cerita begini, uang wis ribet ngurusi ekonomi, ngurusi utang. Anak ngaji kok susah non rokok, terus senangnya itu kapan? Agama ini jahat di farohin wasuruhin. Bapak baca Qudfadillah, Berahmati Fadillalika Palanya ferahu. Mereka guyon saja di ilmunya. Di rumah jadi bentak istri, bukan jatuh tempo. Di tempat ngaji, duduk salah akhlak, nggak cium kiai salah, tempatnya keliru duduk. Terus senangnya ini kapan? Iya. Artinya guru-guru kita guyon saja ada ilmunya. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat wibawa karena Allah bil jalal. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaannya Allah wa ma tilka biyaminika Ya Musa? Saking gowo opo? Itu hampir semua ulama hakikat menafsirkan apa? Karena Allah ingin muhadasah yang ringan untuk menghilangkan haibatnya supaya Musa itu gak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan. Nggak kok ditanya, kamu jadi nabi sudah sukses belum? Wah, gemeter. Kalau santri ditanya, kowe jadi santriku tahu Dan apa? itu saya kira selalu dilakukan Mbah Mun terhadap tamu-tamu. Iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa? Lah orang-orang yang nggak pernah ngaji, oh iya kok amin guyon ngomong yang nggak penting, itu ada ilmu. Ada ya. Ya Allah kan ya alam sirra wa akhfa. Kenapa harus tanya wa matilka biyaminika? Ya Musa. Nabi Musa jawabnya ya ringan. Tongkat Gusti. Tidak sekedar imtinan Gus ya. Iya tidak. Ini tongkat Gusti. Buat nyari rumput, nyari apa daun-daunan, waliyafia ma'arifufro. Ya banyak harus fungsinya. Kayak apa? Jadi guyon ngendikan ringan saja ada ilmu. Ada ilmunya, iya. Bapak juga gitu, apalagi kalau santri itu miskin. Guyon terus. Karena ridho sama kodok-kodar itu penting. Dan itu dimulai dari yang ringan-ringan. Iya. Kalau semua santri ingat gobloknya, ingat Saya itu ingat abah jenengan Allah yarhamu. Pertama kali ketemu, saya masih kecil sekali. Iya. Dia semua kiai itu. Iya. Dari tadi kok memang guru terus. Apalagi kalau sama ketemu Bali. Kalau Iya. saya ke sana mesti jadi di Bali tadi. Tapi memang yang sempat terngiang di saya itu ya diantaranya itu jenengan duluan wakot dimil akhos. Selalu ada dalil alfiahnya gitu. Iya. Iya. Terus sampai jenengan kok gak wahya wasani aula kan gitu. Iya.
luar biasa waktu itu. Iya. Ingatan saya dengan Kiai Nur Salim. Jadi supaya anak-anak matolek cobalah kualitas itu dijaga. Karena dengan cara itu Anda bisa menghormati guru-guru Anda. Sekali Anda bacaannya salah, masukannya salah, itu tersangkanya guru-guru kita. Jadi kayak tadi, nganggap orang mati itu selesai, orang mati sudah nggak bisa apa. Iya. Padahal kalau di khazanah kita ini disuruh ikut siratal ladzina an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu siapa yang sudah paten nggak rubah-rubah? Yang sudah meninggal. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi, itu ya disuruh ikut Nabi. Santri-santri kajian itu ziarah ke Mbah Mutamakin itu sregep rajin kalau menjelang ujian tok itu. Makanya saya suka membahasakan sama mereka, kamu ini kok kayak mau nyuap Tuhan lewat Mbah Mutamakin sebelah gitu. Khataman sregep kok menjelang ujian itu. Itu ya sekedar gitu. Nah, jadi ini apa? Supaya tasjid sama santri-santri kajian sapa ala kok santri sarang saya dan semua keluarga sarang. Di antara kitab yang ditulis Mbah Maimun ketika mensejarahkan hidupnya yaitu Mbah Suhaib. Kita tahu Mbah Mun punya ibu namanya Mahmudah punya abah namanya Ahmad. Ini juga kiainya Mbah Sahal, kiainya Mbah Nafi. Ahmad punya abah namanya Suhaib. Ahmad bin Suhaib. Ya. Di Mbah Mun ketika nulis mbah keempatnya yang namanya Suhaib bin Abdul Razak, beliau menulis falamma balagha minal umri nahwan min isrina sanatan rohala ila hajjan wala zama fadilatas as-sufi asy-syahid bil alim ar-rabbani bil karomat al-qiyy murtadhi mursidi tariqa as-sufi al-jami' bain asy-syari'ah wal haqiqah. Jadi hajjan ini kata Mbah Mun dulu punya kiai namanya Kiai Murtadhi, itu mbahnya Mbah Mun Mbah Syuaib pernah mulazamah di sana. Mulazamah tidak hanya istifadah. Jadi makanya ketika Mbah Sahal menjadi orang alim yang alim sesuke karena ada juga karena dapat sholawat askat tahiyat dari Mbah Ahmad, kita semuanya saling menguatkan, saling irtibat, betul. Dan ilmu harus seperti itu. Saya ini terkenal kiai yang susah diundang. Jadi kalau yang bully jujur nggak Mas Nadi mau apa lagi? Makanya nanti bagus di penutup saya akan saya pesan sama para pemirsa di internet itu, jangan niru saya tiba-tiba bawa kamera sowan ke rumahnya Gus Baha ini special edition begitu guys. Betul. Jadi gitu ya supaya saya tadi sudah bukan sama Mas Nadi Hajin selalu punya figur-figur al-ma'ruf bil wilayah. Ini harus kita terus karena bukan karena kita ingin jadi wali, orang harus kembali lagi ingin dicintai Allah. Kita jangan ingin dicintai istri. Lebih alim Rabbani Gus. Iya, supaya tadi bahwa kita ingin jadi wali itu bukan guyonan. Masa orang nggak ingin dicintai Tuhannya, padahal ingin dicintai menteri, presiden, ingin dicintai istri, makhluk yang lain-lain. Tapi lupa kita yang paling pokok itu dicintai. Wasyatana bainal muhibbi wal mahbub. Kalau doa saja Allahumma anta matlubi wa ridhoka maksudi. Tapi ternyata malu ingin jadi wali, ini hanya ingin jadi. Ini kan ya sudah kita pelajari dari kitab-kitab ini. Dan ternyata untuk ke makam itu mudah sekali. Karena Allah itu ala ubula tatana, di pemberiannya tidak akan habis. Makanya kata Syekhuddin Nasyabandi itu bidaya tutori kotina nihaya itu. Kenapa? Karena memang mengenali kebenaran itu gampang sekali. Kebutuhan dasar manusia diantaranya itu berterima kasih sama yang berjasa. Kalau kamu tak kasih uang, dikasih orang 10 juta, belum ketemu orangnya tuh nganggur masih ganjil sebelum mengatakan terima kasih. Kamu dikasih orang 10 juta nggak tahu orangnya, belum ketemu ganjil nggak? Apalagi kita dikasih Allah sebanyak itu, belum bilang terima kasih itu masih. Dan agama ini mengajarkan terima kasih sama Allah, ikrar tentang rahmat Allah. Jadi sesuatu yang mudah. Makanya beliau ngendikan wa yastawi fi istifadatiha asyuyukh wasibyan. Iya. Jadi mudah sekali. Makanya kata Syekh Imam Sa'rawi dan banyak juga termasuk Imam Fakhrul Razi dan baca di beberapa tafsir ketika mereka ngeritik orang-orang kafir ngeritik para nabi wa ma narakat tabaka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Nah, badiyar ra'i itu ainu madzamuhu haqiqatan ma madahu. Justru sesuatu yang benar itu di awalnya sudah kelihatan benar. Tapi badiyar ra'i justru dikritik. Ciri utama kebenaran roh pertama itu sudah kelihatan benar. Misalnya ada orang bilang es itu dingin, kita oke. Al-mutabadir wal haqiqah. Itu alamatut tabat min alamatil haqiqah at-tabadur. At-tabadur fiddin. At-tabadur fiddin. Iya.
ketika alam raya ini sudah wujud, terus ada yang bilang alam raya yang wujud ini disebabkan oleh super wujud, yaitu wajibul wujud. Ada yang bilang alam raya ini dimulai ketiadaan. Mesti kita gampang menerima wajibul wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sama yang tidak wujud? Iya. Wah, itu mikir memetir. Iya. Tapi kalau hadhil maujudat khalaqaha maujudun, enak kan mikirnya? Betul. Tapi kalau hadhil maujudat khalaqahal adam, mbok kita orang paling cerdas di dunia ya Gak bisa. Iya. Sama. Hadhil maujudat khalaqaha man huwa maujudun ba'da hadhil maujudat. Itu juga pusing. Misalnya bumi ini diciptakan Fir'aun yang lahirnya di bumi, pusing. Bandingkan dengan hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud sing awal. Namanya khaliq ya qoblal makhluk. Nah, agama ini ngajarin itu. Siapa yang menciptakan hadhil maujudat? Allah sing wajibul wujud. Allah itu siapa? Enggak qadim. Masa khaliq sama makhluk dulu? Makhluknya. Bandingkan dengan Fir'aun, ngaku Tuhan akhirnya di bumi. Mbahnya yang nggak punya Tuhan nanti. Mbahnya nggak punya Tuhan. Jadi makanya orang kafir ketika ngeritik bajian rohi itu kan dianggap sifat Tuhan. Langsung percaya. Sebetulnya itu sifat umatkin bagi kita karena ciri utama kebenaran. Iya, tabatur fiddin. Tabatur fiddin. Kan langsung enak kan? Hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Kan enak daripada hadil maujudat khalaqahal adam. Iya. Jadi enak sekali. Ini, nah ilmu seperti ini anak-anak matolek juga alumni enggak boleh nggak tahu. Sehingga di sini ketika kita dibaca Allah itu siapa? Ad-Dhahir. Tidak begitu jelas eksistensi. Nah soal nanti ada sifat Allah al-Batin, kita profan, kita terbatas sehingga nggak bisa menyentuh zat yang luar biasa tadi. Makanya min haisul aqal wujuduhu dhahir. Sehingga kita menyebut Allah ad-Dhahir. Tapi karena kita profan, kita terbatas menyebut Allah al-Batin. Iya. Makanya Allah punya sifat al-Dhahir dan al-Fatih. Iya. Kan enak. Nah, saya kira demikian sebagai kenangan saya. Saya tadi mau menyela menyudahi, tapi beliau sendiri sudah menyudahi, jadi saya tidak suul adab. Iya. Terlalu luar biasa malam hari ini, berkah haul Mbah Mutamakin, yang bicara juga cucunya Mbah Mutamakin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Dan jangan ditiru tadi, diulang lagi, jangan ditiru. Yang mana? Bawa kamera terus. Iya. Ini permintaan Gus Baha ya bagi para pecinta Gus Baha, jangan niru saya sowan-sowan pakai kamera, begitu ya Gus. Ngatur-ngatur gini. Ini tadi rubah settingnya semua begitu. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Dewan Pertimbangan Direktur, Bapak Pembantu Direktur, Bapak Ibu Guru, alumni dari Matul Falah dari masa ke masa di seluruh penjuru dunia, dan santri-santri Matul Falah juga santri kajian secara umum. Kita akhiri sekian, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita dengarkan tausiah khusus dari Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rotek Rembang atau Gusmus. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.